naikkan ya. Coba kamu nih tangan saya nih. Nih tangan saya. Perhatikan, nyalakan kameramu. Kameramu mana? Kenapa kamu melarikan diri? Kau jangan kurang ajar, Dis. Dari tadi kamu ini kesurupan terus. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap Muhammad. Apa? Kenapa kau dendam sama Nabi saya? Kau dendam sama saya aja. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap Muhammad. Banyak yang Satu, nggak usah banyak-banyak, satu saja. Apa yang saya ucapkan tetapi bukan merupakan fakta? Apa? Kamu ini kamu bukan diskusi, Dis. Kamu ini menghina. Disuruh menunjukkan satu. Kamu jangan curhat sama saya. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap Muhammad. Selama kamu nonton saya, selama kamu lihat saya diskusi, satu saja fitnah saya terhadap agama Islam. Apa? Yang merupakan fitnah sehingga membuat kamu kejang-kejang kesurupan. Apa? Satu. Banyak loh, Dis. Saya nggak bisa sebutkan satu, banyak. Disuruh nunjukkan satu saja kamu nggak mampu, apalagi banyak. Nunjukin satu. Apa? Satu. Kau bilang-bilang nabiku begini-begini. Kau begini-begini apa? Begini-begini apa? Tunjukin satu. Nggak mau saya sebut tuh, Dis. Nggak mau saya bantuin. Berani nggak mau saya bantuin? Coba kau sebut. Baik. Nabimu menyuruh seorang perempuan menyusui laki-laki yang sudah dewasa tapi bukan suaminya. Tahu? Tahu nggak? Kamu nggak tahu loh, Dis. Kamu nggak tahu. Benar nggak nabimu menyuruh wanita itu sudah dewasa menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa tapi laki-laki itu bukan suami perempuan itu? Tahu itu? Tahu nggak? Kalau kamu mau diskusi, Dis, bahas yang lain. Kamu tahu itu nggak? Tahu itu nggak? Nama perempuan itu adalah Sahlah. Suatu kali Sahlah pernah datang kepada Muhammad perihal adanya laki-laki lain di rumah yang membuat suami dari si Sahlah itu cemburu. Dia mengadu kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, di rumahku ada laki-laki yang sudah dewasa, namanya Salim. Dan itu membuat wajah suamiku cemburu." Lalu apa Muhammad? Mengatakan apa Muhammad kepada Sahlah itu? "Pulanglah dan susuilah dia." Sahlah bilang, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia sudah dewasa." Lalu Muhammad tersenyum, "Saya tahu dia sudah dewasa." Tahu itu nggak kamu? Kau ini betul. Kapan kau balik Indonesia, Dis? Aku tunggu kau. Kalau saya pulang ke Indonesia kenapa? Aku Saya bolak-balik, dengar, saya bolak-balik pulang ke Indonesia, saya bolak-balik. Mana buktinya? Mana buktinya? Sekarang begini, kamu berani nggak datang dengan umat-umat Muslim dengan ulama-ulamamu ke Mabes Polri bikin laporan kepada saya? Berani? Berani nggak? Soalnya kau di luar negeri. Berani nggak? Berani nggak? Tunjukin satu fitnah saya terhadap Muhammad. Tunjukin satu. Coba kau di Indonesia. Kalau kau di Indonesia, ku cari kau di rumah kau. Jadi kamu tidak mampu diskusi. Karena kamu tidak mampu diskusi, karena kamu tidak mampu membantah argumen, betul? Karena kamu ini di luar negeri, makanya kau berani ngomong-ngomong seperti ini, Udis. Bantah. Bukan masalah berani atau tidak, bantah. Apa yang saya ucapkan yang tidak benar? Tadi yang barusan tadi yang saya kutip tadi benar nggak? Muhammad menyuruh wanita menyusui pria dewasa, padahal pria itu bukan suaminya. Benar nggak tadi itu? Nggak benar itu, nggak benar. Nggak benar, baik. Saya tunjukkan hadisnya, gimana? Tunjukkan mana hadisnya? Baik, saya tunjukkan hadisnya. Inilah teman-teman. Mereka ini ya, inilah ya. Saya tunjukkan. Kamu nanti akan membacanya ya. Perhatikan. Saya suruh kamu baca. Iya, sabar ya. Sabar, saya tunjukkan. Nih, saya balik dulu kamera saya.
Saya Penggal balik dulu. kepalaku. Saya balik dulu kamera saya. Sabar, tenang, tenang. Jangan marah-marah ya. Jangan Kurang kau ajar. marah-marah. Nanti kamu cepat tua. Baik. Kita hilangkan dulu efeknya. Ya. Nih ya. Ini web muslim nih, ya, Bincang Syariah. Ya, perhatikan. Suatu ketika Sahlah binti Suhail mendatangi Nabi seraya berkata, "Wahai Rasul, saya merasakan aura kebencian yang timbul dari Abu Huzaifah." Abu Huzaifah ini suaminya dia sendiri. Ketika Salim, ya, mantan anak angkatnya, lalu lalang menemuiku. Lantas Nabi menjawab, "Susuilah dia." Nah, disuruh menyusui. Baca semua. Susuilah Baca dia. semua sampai Kemudian Sahlah pun Jangan- bertanya, dengar. Sahlah pun bertanya, "Bagaimana mungkin aku menyusuinya padahal dia adalah seorang laki-laki dewasa?" Nabi tersenyum sembari menjawab, "Aku juga tahu bahwa ia adalah laki-laki yang dewasa." Dalam arti, lakukan saja apa yang Nabi katakan. Maka Sahlah pun menyusuinya. Nih, maksud nyusui Salim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Banyak lagi nih. Oh, mau saya kasih tunjuk nih. Yang lain. Baca semua. Kita Baca akan semua. tunjuk lagi. Tenang, tenang, tenang. Baik. Ini ada pertanyaan. Ya, ini websitenya Rumah Fikih nih. Ya, pertanyaan Rumah Fikih nih. Benarkah Aisyah bolehkan laki-laki dewasa menyusu pada wanita biar jadi ya sesuatu yang mahram nih? Pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga dirahmati dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca hadis tentang anjuran Rasul kepada seorang wanita dewasa untuk menyusui anak angkatnya. Perhatikan. Kita tampilkan hadis-hadisnya ya. Nih, hadis-hadisnya banyak, bukan 1-2. Baik. Baca semua, kau baca semua. Baik. Jangan kau Baik. Baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, "Sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia, ada sesuatu," maksudnya kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah yang demikian itu? Nabi bersabda kepadanya, "Susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah." Lalu Sahlah pulang, kemudian ia berkata, "Sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah." Jadi ada perempuan sudah dewasa menyusui laki-laki yang sudah dewasa. Tiba-tiba dengan ini apa yang kau baca ini barusan apa? Yang barusan saya baca ini apa? Kau ini sering mengarang, Udis. Mengarang namanya. Baik, hadis kedua. Hadis kedua. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, "Sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku." Lalu Aisyah menjawab, "Tidakkah pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu?" Dari Aisyah berkata lagi, "Sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedangkan kini ia telah dewasa. Sedangkan pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia, ada sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana?' Kemudian Rasulullah bersabda, 'Susuilah ia sehingga ia boleh keluar masuk rumahmu.'" Palsu itu. Hadis palsu. Sungguh nekat yang nyata. Hadis palsu. Syafiq, udah, kamu cocoknya tahu nggak kamu jadi apa? Cocoknya. Hah?
Jadi apa? Nah, kamu Jadi- cocoknya kamu Jadi jadi perusak nabi. gereja semua di Indonesia. Jadi nabi kamu cocoknya. Biar kamu bisa kayak Muhammad. Jangan kau pancing-pancing umat muslim. Jangan kau pancing-pancing umat muslim nanti. Pancing-pancing gimana? Dari tadi saya sudah bilang sama kamu Syafiq, tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Jangan kau memancing-mancing. Kamu saja yang membuat kesalahan. Nanti semua umat Kristen yang Indonesia kena getahnya tahu. Kena getahnya. Memang kesalahan apa yang saya buat? Kamu ini yang bikin-bikin onar kamu ini. Sebelum ada saya memang kerjaan kalian tukang bikin onar. Sebelum saya live, sebelum saya membuka komal diskusi, memang kalian sudah bikin onar kerjanya. Kalian itu dari dulu memang sudah tukang nutup-nutupin gereja. Kok gara-gara saya, sungguh nekat yang nyata. Kapan kau pulang ke Indonesia? Mau ngapain kalau saya pulang ke Indonesia? Aku cari kau ke rumah kau. Kapan kau pulang? Mau ngapain? Ku bakar kau hidup-hidup. Karena apa? Karena mulut kau yang penuh berdusta ini. Berdusta apa? Berdusta kau ini nggak betul kau ngomong. Iya, apa? Dusta apa yang saya ucapkan? Kau pikir sendiri banyak yang kau ucapkan itu salah semua. Ucapan apa? Banyak yang kau ucapkan. Iya, yang salah ucapan apa? Geram aku tengok kau. Betul-betul kalau kau di depanku dah. Satu kali ku buat kau nggak boleh-boleh bangun kau ini. Kurang ajar. Yang saya tanya sama kamu, apa yang saya ucapkan yang dusta tentang agama Islam? Dari tadi saya sudah menunjukkan tentang Muhammad menyusui pria dewasa. Muhammad menikahi anak di bawah umur. Muhammad kena sihir. Muhammad nyuruh minum kencing hewan, kencing onta. Yang mana? Yang tidak benar yang mana? Yang dusta yang kata kamu yang mana? Terdiam kan? Loh, yang dusta yang mana Syafiq? Yang dusta? Berani kau nggak? Di mana rumahmu? Keluargamu di mana? Biar ku cari keluargamu. Yang saya Biar tanya tahu. dustanya di mana? Keluargamu di mana? Biar ku cari keluargamu. Yang saya Di mana tanya dustanya di mana? Jawab dulu pertanyaanku. Keluargamu di mana? Nah, saya hanya tanya sama kamu dustanya di mana yang saya ucapkan. Ngajar kau ini bikin Ngajar. aku naik darah. Naik darah. Saya minta sama kamu, ketika kamu nonton saya membahas agama Islam, diskusi antara Islam dan Kristen, tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Coba. Apa fitnah saya terhadap agama Islam? Kurang ajar betul kau ini memang. Dari tadi kamu ngomong hanya kurang ajar, kurang ajar. Di mana alamatmu? Kau disebut di mana rumah kau? Di mana rumahmu? Jadi kamu tidak bisa, jadi kamu tidak bisa membantah atau membuktikan bahwa saya dusta. Biar ku cari keluarga kau, biar ku cari keluarga kau. Di mana rumahmu? Kurang ajar betul. Gini aja, kamu sebutin saja alamat kamu di mana. Kan kamu sudah minta-minta alamat saya. Coba kamu sebutin saja alamat kamu di mana. Medan. Aku Medannya di mana? Sebutin yang lengkap alamat kamu. Medannya di mana? Siantar. Nyata kamu ngomong siantar. Kamu ini orang-orang Islam itu memang boleh berdusta. Kamu memang boleh berdusta. Muhammad yang ngajarin kamu. Kau dengar dulu. Orang Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Iya, memang kau berdusta gimana? Berdusta dengan segala hal. Dengar, habis ini, dengar dulu. Habis ini, kamu banyak yang nanyain alamat kamu, biar kamu tahu. Jadi kamu gak usah ini, kamu di mana alamat kamu, sebutin saja. Aku di Medan, di Siantar. Medan kok Siantar, botolmu setengah mati. Gak mungkin kamu Medan Siantar. Dari cara ngomongmu saja kamu gak mungkin orang Medan Siantar. Oh, nekat yang nyata. Terus Alamat kamu di mana? Gitu? Kenapa kamu takut nyebutin alamat kamu? Alamatku di Medan loh. Kocak kau. Medan. Syafiq. Di mana? Medanmu di mana? Sebutin alamatmu. Siantar. Medan kok Siantar?
Syafik botol, Syafik botol. Udah kau tidur di bawah saja. Jika sekarang gini, kau berani nggak sebutin alamatmu yang benar? Di mana? Di Siantar loh. Mana? Siantarnya di mana? Di Medan. Kau ini. Udah, kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Nekat. Itulah teman-teman. Ya, ketika orang-orang Islam seperti Zakir Naik membahas agama Kristen. Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih Pak. Ketika orang-orang Islam seperti Dondi, Irina Handono, Felix Xiao, Ari Untung, Zuma, siapa lagi? Yahya Waloni, siapa lagi? Abdul Somad, dan banyak, nggak terhitung sampai besok itu kita sebut satu. Ketika mereka membahas agama Kristen,